Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sri Malindo dengan NIM 2114020 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi, yang mana materinya berjudul teori-teori linguistik. Baiklah, sebelum lanjut ke penjelasan materi linguistik, ada dua pakar atau tokoh yang para ahli teori dalam linguistik, yang bernama Noam Chomsky, John Rutherford Firth. Yang pertama, Noam Chomsky. Noam Chomsky umumnya diketahui adalah sebagai ahli bahasa, filosof, dan aktivis politik. Noam Chomsky juga pernah jadi seorang profesor di Institut Teknologi di Amerika. Dan Noam Chomsky juga sampai saat ini ia terkenal yang telah menerbitkan lebih dari 100 buku dari berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, filsafat, dan politik. Teori Chomsky di dalam bukunya Logical Structure of Linguistic Theory, yang mana menyanggah sebuah teori behavioris yang menyampaikan kemampuan berbahasa pada diri manusia bukanlah produk atau dalam kurung setting alam, melainkan lebih merupakan potensi bawaan sejak lahir. Dan Chomsky juga menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia memiliki potensi atau penguasaan penggunaan tetap yang telah ada, akan tetapi bertahap, dan penggunaan bahasa tersebut telah ada sejak anak kecil lahir ke dunia, atau disebut alat penggunaan bahasa atau penguasaan bahasa, yang mana LID atau Language Acquisition Device. Berikutnya struktur bahasa menurut Chomsky. Yang pertama, struktur luar, dan yang kedua, struktur dalam. Struktur luar yang menghubungkan aturan fonetik ke dalam suara, sedangkan struktur dalam yang mana menghubungkan kata-kata ke dalam makna konseptual. Dan ada juga inovasi Chomsky dalam teori linguistik ini, yaitu mengembangkan bahasa transformasional generatif atau akuisi bahasa, tata bahasa universal bawaan. Berikutnya tokoh yang kedua yaitu John Rutherford Firth, yang mana John Rutherford Firth ini adalah ahli linguistik Inggris yang dikenal sebagai kontribusinya dalam penekanan linguistik fungsional, terutama melalui penekanan di konteks linguistik dan kolokasi. Selanjutnya ada juga konsep bahasa menurut John Rutherford Firth, yang mana konteks linguistik atau konteks Firthian, dan yang kedua konsep kolokasi. Dalam konteks linguistik
Firtian, konsep ini adalah konsep utama yang digunakan di dalam teori linguistik, bahwa makna kata-kata itu tidak dapat dipahami secara terpisah dalam konteks sosial atau situasional, budaya, dan maupun di mana kata itu digunakan. Ini berarti bahwa dalam penggunaan bahasa itu sangat bergantung pada konteks teori linguistik dan secara penggunaannya, atau kata lain dalam di mana penggunaan tuturannya digunakan. Selanjutnya konsep kolokasi. Konsep kolokasi ini mengacu pada kecenderungan bahasa, yang mana bahasa teori linguistik yang keluar itu mengacu kepada pola konsisten. Jadi emang bahasa itu sering tidak terpilih secara acak dalam ketentuan kata dalam mengucapnya. Maka dari itu bahasa konsep kolokasi ini itu lebih cenderung ke pengucapan yang terpilih secara acak, dikarenakan pola terkonsisten yang tadi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurang tepat penjelasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron ala husnil ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.